warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiana Mulidayani dengan NIM 1807132. Di sini saya akan menjelaskan tentang model untuk mempelajari konsekuensi dan mengapa ada begitu sedikit tentang konsekuensi. Nah, yang pertama ada model untuk mempelajari konsekuensi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kolerasi atau accident innovativeness, yang kedua indicand innovativeness, dan yang ketiga konsekuensi innovativeness. Nah, yang pertama ini kolerasi atau accident innovativeness ini tuh seperti di bidang pendidikan, status sosial ekonomi, komoditas, dan saluran komunikasi, dan masih banyak lainnya. Terus yang kedua indicand innovativeness, yaitu keramahan relatif dalam mengadopsi IDCAS baru. Terus yang ketiga, yang terakhir ada konsekuensi innovativeness. Nah, konsekuensi innovativeness itu dibagi menjadi 2. Ada yang fungsional, yaitu secara langsung atau konsekuensi manifest. Dan yang kedua, konsekuensi disfungsional atau tidak langsung atau secara laten. Nah, yang pertama fungsional langsung atau konsekuensi manifest ini tuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama peningkatan produksi efektivitas, yang kedua pendapatan lebih tinggi, yang ketiga lebih banyak reaksi, dan masih banyak yang lainnya. Terus yang kedua ada konsekuensi disfungsional, tidak langsung atau laten. Ini dibagi sama menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama tuh biayanya lebih besar, yang kedua kebutuhan akan kapital lebih banyak, dan yang ketiga penghasilannya kurang adil, tanah atau geo-uniquenship sumber daya lainnya, dan masih banyak yang lainnya. Terus yang kedua ada mengapa ada begitu sedikit tadi tentang konsekuensi. Ada 3 alasan utamanya, yaitu yang pertama tuh agensi perubahan. Sering sponsor penelitian difusi terlalu menekankan adopsi secara diam-diam dengan asumsi bahwa konsekuensi keputusan inovasi akan positif. Terus yang kedua, mungkin metode penelitian survei tidak sesuai untuk penyelidikan konsekuensi inovasi. Pengamatan yang diperluas dari waktu ke waktu dapat terbukti bermanfaat, atau pendekatan studi yang mendalam dapat menghasilkan lebih banyak wawasan tentang konsekuensi. Terus yang terakhir ada konsekuensi yang sulit diukur. Nah, individu yang menggunakan inovasi ini sering tidak sepenuhnya menyadari semua konsekuensi dari adopsi mereka, dikarenakan setiap upaya untuk mempelajari konsekuensi yang hanya bertumbuh pada kesimpulannya masing-masing saja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kireida dengan NIM 1801074 yang akan mempresentasikan mengenai klasifikasi konsekuensi. Satu langkah menuju pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi inovasi adalah mengklasifikasikannya ke dalam taksonomi. Konsekuensi tidak satu dimensi, mereka dapat mengambil banyak bentuk dan diekspresikan dengan berbagai cara. Dalam buku ini berguna untuk menganalisis konsekuensi berdasarkan 3 dimensi, diantaranya diinginkan dan tidak diinginkan, langsung dan tidak langsung, diantisipasi dan tidak diantisipasi. Yang pertama yaitu konsekuensi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Konsekuensi yang diinginkan adalah efek fungsional dari inovasi pada individu atau sistem sosial. Di sisi lain, konsekuensi yang tidak diinginkan adalah efek disfungsional dari suatu inovasi kepada individu atau sistem sosial. Sejauh mana suatu inovasi diinginkan dan yang tidak diinginkan pada akhirnya tergantung pada bagian inovasi tersebut mempengaruhi anggota sistem. Dalam konsekuensi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan tentu terdapat keuntungan windfall. Windfall profit adalah keuntungan khusus yang diperoleh oleh pengadopsi pertama dari ide baru dalam sistem sosial. Juga terdapat adanya asumsi kesalahan kesehatan.
Ini mengasumsikan bahwa beberapa konsekuensi yang diinginkan dari inovasi teknologi dapat dipisahkan dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Asumsi keterpisahan seperti itu biasanya melibatkan keuntungan yang diinginkan dari teknologi baru seperti peningkatan efektivitas, efisiensi, atau kenyamanan versus konsekuensi yang tidak diinginkan seperti perubahan nilai sosial dan institusi. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensi langsung versus tidak langsung. Konsekuensi langsung adalah perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi sebagai respon langsung terhadap suatu inovasi. Kemudian pada konsekuensi tidak langsung adalah perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi sebagai akibat dari konsekuensi langsung dari suatu inovasi. Orang mungkin menganggap adopsi inovasi sebagai variabel independen yang mengarah pada konsekuensi langsung tertentu. Kemudian dalam arti yang lebih kompleks, efek dari variabel independen dimediasi melalui variabel intervening dari efek langsung akan menyebabkan konsekuensi tidak langsung yang sekarang menjadi variabel dependent. Yang ketiga yaitu konsekuensi yang diharapkan dengan yang tidak diperkirakan. Konsekuensi yang tidak terduga adalah perubahan karena inovasi yang tidak dimaksudkan atau diakui oleh anggota sistem sosial. Kemudian konsekuensi yang diantisipasi adalah perubahan karena inovasi yang diakui dan dimaksudkan oleh anggota sistem sosial. Kesadaran akan ide baru menciptakan ketidakpastian tentang bagaimana inovasi akan benar-benar berfungsi untuk individu atau unit adopsi lain dalam suatu sistem. Ketidakpastian ini memotivasi pencarian informasi aktif tentang inovasi, terutama melalui jaringan rekan interpersonal. Individu khususnya mencari informasi evaluasi inovasi, yang didefinisikan sebagai pengurangan ketidakpastian tentang konsekuensi yang diharapkan dari suatu inovasi. Ketidakpastian seperti itu dapat diturunkan ke titik di mana seorang individu merasa cukup informasi untuk mengadopsi ide baru. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rizky Putri dengan NIM 1804275. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu penyetaraan dalam program pembangunan, kesenjangan dampak komunikasi dan konsekuensi difusi, konsekuensi kesenjangan yang luas dalam adopsi inovasi. Pentingnya isu penyetaraan baru dirasakan pada tahun 1970. Sebelumnya, isu ini seringkali diabaikan dan umumnya menganut teori trickle down untuk mengatasi kesenjangan difusi inovasi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Perubahan pola pikir terjadi pada tahun 1970 sebagai bagian dari faktor dominan pembangunan. Kenaikan pendapatan per kapita 5-10% dianggap sebagai suatu keberhasilan. Namun, keberhasilan ini dipertanyakan. Misalnya, jika pendapatan per kapita naik dan dihabiskan untuk membeli minuman alkohol, apakah itu suatu pembangunan? Pertanyaan yang sulit ini membawa pada suatu penekanan terhadap penyetaraan dalam munculnya berbagai alternatif terhadap paradigma pembangunan. Para perencana tingkat nasional tidak mengukur pembangunan hanya berdasarkan pendapatan per kapita. Mereka mulai berpikir tentang penyetaraan sosial ekonomi sebagai tujuan pembangunan dan mencoba untuk mengukur indikator-indikator non-ekonomi sebagai upaya peningkatan mutu kehidupan. Ketika para ilmuwan dan agen perubahan mulai untuk membedakan antara tingkat barang dan penyetaraan distribusi barang, maka langkah berikutnya adalah mulai menyelidiki dampak kesenjangan yang luas dan dampak kesenjangan yang sempit dari sebuah difusi inovasi. Masalah ini dimulai dengan pertanyaan, apa akibat dari aktivitas komunikasi? Efek di sini terutama berdasarkan perubahan dalam pengetahuan, sikap, atau perilaku seseorang. Dimensi kedua sedikit berbeda. Apakah aktivitas komunikasi memiliki akibat yang lebih besar atau berbeda terhadap seseorang dibandingkan dengan orang lain? Ahli bidang difusi mencoba untuk menganalisa data mereka untuk melihat sejauh mana program difusi dapat berdampak
pada kesenjangan yang lebar atau sempit, diistilahkan atas dan bawah. Misalnya, status ekonomi atas dan bawah, pengadopsi awal dan akhir atau tingkat informasi, kaya dan miskin informasi. Bagaimanapun atas atau bawah diklasifikasikan, kebenturan sebuah penyetaraan akan ditemukan. Konsekuensi kesenjangan yang luas dalam adopsi inovasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konsekuensi dari adopsi inovasi yang biasanya cenderung untuk memperbesar kesenjangan antara pengadopsi pertama dan terakhir. Yang kedua yaitu konsekuensi dari adopsi inovasi biasanya cenderung untuk memperlebar kesenjangan sosial ekonomi di antara para segmen masyarakat dalam status ekonomi tinggi dan rendah. Nama saya Septiadi Manuel Sitorus dengan NIM 1806796, asal dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, di mana kita membahas mengenai bab 11 yaitu Equality in the Consequences of Innovation atau konsekuensi dari inovasi dari buku Diffusion of Innovation. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai struktur sosial dan kesetaraan konsekuensi, di mana gambaran umum yang mungkin muncul dari berbagai investigasi atas kesenjangan konsekuensi dari inovasi adalah mengenai bagaimana inovasi tersebut dikenalkan, apakah biaya yang digunakan tinggi atau tidak, dan lain sebagainya. Selain itu juga konsekuensi dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu baik atau berhasil dan buruk atau kurang berhasil. Contoh nyatanya yaitu mengenai penelitian yang dilakukan oleh Gotts pada tahun 1972. Beliau meneliti penggunaan sumur yang dibuat di antara dua negara, yaitu Bangladesh dan juga Pakistan, yang dibuat dengan biaya yang sama namun hasil akhir dan manfaat yang ditimbulkan berbeda, di mana Pakistan lebih bersifat positif, yaitu bermanfaat bagi orang banyak, sedangkan di Bangladesh hanya beberapa pihak tertentu saja. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan inovasi bukan dilihat dari inovasinya tersebut saja, tapi juga bagaimana struktur pengaturan serta tempat dilakukannya inovasi tersebut. Havens dan Flins menyimpulkan bahwa struktur sistem sudah tidak sama, maka beresiko terjadinya ketimpangan dan kesenjangan terhadap inovasi. Lalu yang kedua yaitu mengenai strategi penyisihan yang kurang, dijelaskan bahwa telah dimukakan mengenai contoh sebelumnya bahwa konsekuensi dari inovasi dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu baik atau berhasil dan buruk atau tidak berhasil. Itu dapat terjadi tergantung dengan tempat pelaksanaan inovasi, struktur dan sistem pengaturannya, dan hal penting lainnya yaitu adanya lembaga yang berupaya mencegah terjadinya kegagalan atau ketimpangan dari inovasi tersebut. Yang terakhir yaitu kesenjangan yang lebih luas tidak dapat dihindari. Dijelaskan jika kesenjangan dari inovasi pasti rentan terjadi dan sulit untuk dihindari. Maka yang bisa dilakukan adalah lembaga yang berwenang dalam inovasi tersebut membuat upaya-upaya khusus untuk mengurangi dan mempersempit terjadinya konsekuensi inovasi yang kurang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.